Oke, baik teman-teman, berikutnya kita akan membuat fragmen ya. Jadi fragmen itu apa? Jadi fragmen itu lebih tepatnya kita membuat sebuah slider activity gitu ya. Jadi ada activity di dalam satu ada beberapa activity di dalam satu parent activity gitu ya. Lebih gampang difahaminya paling seperti ini ya. Fragment Android. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya. Nah, lebih simpelnya seperti ini gambarannya. Nah, jadi misalkan aplikasi kita itu memiliki beberapa fitur atau menu gitu ya. Di sini ada income, outcome, asset dan lain sebagainya. Nah, seperti halnya pada tampak pada gambar di samping ini ya. Jadi ketika kita ngeklik menu income, muncul activity atau halaman dari halaman pemasukan gitu ya. Begitu juga dengan income, aset, darurat dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk lebih ke mensimpelkan activity gitu ya. Jadi activity yang begitu banyak, jadi kita persimpel atau diringkas ya dalam satu activity dan banyak modulnya gitu ya. Nah, ini bisa dikembangkan juga agar lebih proses dalam satu aplikasi tersebut tidak banyak memakan memori gitu ya. Jadi dengan kita memasangkan fragmen ke dalam activity kita, itu juga bisa mempersimpel aplikasi satu. Kedua, user juga bisa lebih user friendly gitu ya. Artinya lebih gampang diakses tanpa kita mengakses banyak activity dalam satu aplikasi gitu ya. Nah, kurang lebih untuk fragmen seperti itu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa baca juga di halaman utama dari developer android.com. Jadi di sini juga udah dijelasin ya. Jadi untuk fragmen itu sendiri dia bersandar kepada aplikasi activity kepada main activity. Jadi main activity tersebut disandarkan di fragmen yang kita punya itu kita sandarkan ke dalam satu parent activity gitu ya. Nah, untuk life cycle-nya cukup berbeda ya, seperti life cycle pada activity dimana fragmen tersebut dia bersandar kepada main activity, dimana ketika satu event ketika dijalankan, fragmen dia hanya membaca on attach gitu ya. On attach itu artinya dimana fragmen tersebut aktif gitu ya. Untuk selain dari itu semuanya hampir sama gitu ya, baik on resume, kemudian on pause, on stop, on destroy dan lain sebagainya itu udah sama ya. Tinggal kita menyesuaikan dari fungsi-fungsi yang digunakan di dalam masing-masing fragmen atau masing-masing layer gitu ya. Oke, kurang lebih untuk pembahasan fragmen seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung terapkan ke dalam aplikasi kita gitu. Jadi ketika kita mengklik halaman income, nah kita diarahkan ke halaman income. Begitu juga ke fitur-fitur yang lainnya atau menu-menu yang lainnya, seperti itu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita akan langsung untuk pembuatan dari fragmennya ya, atau layer dari beberapa activity yang ada di menu-menu terkait gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan terlebih dahulu
ada namanya view pager. Nah, view pager kita pakai match parent dan wrap content. Oke, di sini kita tambahkan ID untuk view pagernya ya. Tambahkan view pager dashboard gitu ya. Kita tambahkan ke main activity. Di sini view pager, di sini pager menu dashboard. Oke, sama kita buat juga initialite-nya. View pager dashboard. Oke, lanjut kita buat untuk fragment manager. Fragment manajernya di sini fragment manager dashboard. Kemudian ada konteks. Di sini juga kita tambahkan konteks. Berikutnya kita buat untuk layernya ya. Nah, di sini kita bikin package dulu, activity dulu, kemudian kita buat fragmentnya. Fragmentnya kita pilih yang fragment blank, kita rename, income fragment, kita finish. Nah, untuk beberapa baris kode kita hapus saja ya, karena tidak dibutuhkan ya. Yang kita butuhkan hanya beberapa kelas aja yang kita tidak hapus. Oke, kita hapus. Ini juga kita tidak hapus. Oke, kurang lebih gitu ya. Oke, nah di sini pada layoutnya kita coba pakai linear aja. Orientationnya vertikal. Kita pakai gravity center vertikal. Kemudian pakai wrap. Untuk teksnya kita ubah income fragment. Oke, gini ya. Oke, lanjut kita ke main activity lagi. Oke, kita buat beberapa fragment ya. Di sini ada fragment income, lalu juga kita buat fragment lagi. Oke, paling kita duplicate aja kali ya. Kita copy, kemudian kita pastekan. Pakai outcome fragment. Oke, kemudian untuk yang layoutnya juga kita pastikan di sini outcome. Pakai outcome, sininya outcome juga. Oh,
salah ini harusnya di luar ya. Kita refactor, ini kita hapus. Oke, outcome fragment. Oke, sini fragment outcome. Oke, lalu kemudian kita buat juga untuk ini ya, aset darurat dan tabungan ya. Oke, di sini kita tambahkan aset darurat dan tabungan. Oke, kita ke aset dulu. Oke, udah. Lanjut kita ke layoutnya ya. Sini kita tambahkan aset, kemudian darurat, tambah lagi untuk yang tabungan. Oke, tabungan fragment, dana darurat, oke. Terus kemudian ada tabungan, outcome udah, income udah, darurat juga udah. Oke, semua ya. Oke, ini aset, darurat, income, outcome, kemudian tabungan. Itu 2, 3, 4, 5. Ada 5 menu ya. Ada 5 menu utama. Itu 2, 3, 4, 5. Oke, pas ya, udah 5. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke main activity lagi ya. Ke main activity lagi. Di main activity berikutnya kita define untuk pagernya ya. Oke, berikutnya kita define untuk fragmentnya dulu ya. Fragmentnya kita define, ini untuk konteks kita simpan di bagian atas aja. Oke, seperti ini. Lanjut kita buat fragment, final fragment fragment aja ya, yang fragment. Oke, sini fragment income, new income fragment. Itu ini ya, kita duplikasi aja 5. Di sini ada outcome, aset, ada aset, ada darurat,
kemudian ada tabungan ini ya. Oke, di sini ada outcome fragment, kemudian ada aset, kemudian ada dana darurat, aset, dana darurat, oh darurat aja, darurat fragmen, ada tabungan fragmen juga. Oke, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita untuk yang fragment manajernya kita define dulu, get support fragment support fragment manager. Oke, terus kemudian pagernya juga, pager tadi udah ya. Oke, lalu kemudian kita buat array ya, final array list. Di sini datanya adalah fragment, list fragment layer new array, seperti ini ya. Oke, lanjut kita buat pager menu dashboardnya. Sini set adapter, new pager adapter. Oke, sorry. Nah, di sini bukan pager adapter, yuk new fragment pager adapter. Untuk nulnya kita disable aja. Terus kemudian di sini get support fragment manager, seperti ini ya. Oke, sebelumnya di bagian atas kita buat dulu ya, list fragment layernya. Di sini add, kita tambahkan di sini fragment income, kita tambahkan semuanya ya, fragment income, terus ada fragment outcome, fragment asset, ada fragment darurat, fragment tabungan. Oke, terus kemudian di bagian pagernya kita list fragment count, sorry, tapi harusnya size ya, size. Lalu kemudian di bagian ini kita ambil list fragment layer. Di sini get, ambil dari position gitu ya. Lalu kemudian juga kita buat untuk page listenernya ya, pager menu adapter on page change listener. Nah, di sini nanti akan dibuatkan ya, ada 4 modul, ada 3 modul. Nah, tinggal kita kasih aksi aja ya untuk masing-masing ininya ya, menunya gitu ya. Kita coba ya. Oke, untuk mengakses fragmen pertama, di sini kita kalau dari programming itu diawali dengan 0 gitu ya. Nah, di sini kita pakai view pager, pager menu dashboard gitu. Berikutnya 1, berikutnya 2, berikutnya 3, berikutnya 4 gitu ya. Oke, nah kita coba tes ya. Oke guys, nah di sini udah berhasil ya. Nah, ketika kita klik, nah outcome, aset, oke. Di aset kayaknya belum diubah nih ini ya. Kita coba cek aset teksnya ya.
Nah kan, aset harusnya seperti ini. Kita coba refresh. Oke, kita coba cek lagi ya, income, outcome fragment, outcome, sorry, di sini outcome. Oh iya, di sini harusnya ke aset ya, aset fragment seperti ini. Kita coba make sure ya, tabungan, outcome juga udah, income udah, darurat udah, aset juga udah ya. Oke, kita coba ulang lagi. Jadi cuman salah manggil kelas aja ya, harusnya setiap kelas itu udah sesuai dengan layoutnya masing-masing gitu ya. Oke, kita coba lagi. Sorry, kita tutup dulu, kita buka lagi. Oke, kita coba cek income, outcome. Oke, sebentar, kayaknya kemungkinan sih di activity-nya ya. Coba cek. Oke, income, outcome, aset, darurat, kemudian di menu tabungan. Oke, kita coba cek ya, untuk 0 1 2 3 4. Coba cek. Oh, I see, fragment darurat. Jadi di kelas masing-masing ini belum ya. Bisa di sini fragment aset, darurat juga udah, tabungan juga, fragment tabungan gitu harusnya. Coba make sure. Udah, darurat juga udah. Oke, kita coba cek lagi. Jadi antara satu file fragment dengan layoutnya itu harus sesuai gitu ya, baik pemanggilan di kelasnya ataupun defining di layoutingnya juga gitu ya, outcome, aset, dana darurat, dan tabungan gitu ya. Oke, untuk pembahasan fragmen kurang lebih seperti itu ya, cukup simple, tidak tidak banyak yang perlu disetting. Jadi ini cukup lumayan gampang ya untuk pengimplementasiannya. Oke, selanjutnya kita akan langsung membuat halaman income ya di video berikutnya. Oke, sampai jumpa guys.